Masih seputar kasus penculikan dan penganiayaan berujung tewasnya pria asal Aceh, Imam Mashkur. Kejadian ini viral karena pelaku diduga merupakan anggota Pas Pampres dibantu dua anggota TNI lainnya. Ternyata ada saksi mata saat kejadian penculikan terjadi. Saksi menjelaskan bahwa ada 5 orang yang melakukan penculikan kala itu. Saksi berinisial B 40 tahun itu menjelaskan bahwa saat kejadian ada 5 orang yang datang ke toko kosmetik korban pada Sabtu 12 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. 2 diantaranya menunggu di dalam mobil dan 3 sebagai eksekutor. 2 orang yang bertugas di mobil itu memarkir kendaraan di pinggir jalan Insinyur Juanda, tepatnya di samping toko kosmetik milik korban. Kejadian waktu itu pas mau maghrib kejadian saya udah ada di atas nih, ada di atas rame-rame di bawah, saya turun. Pas saya turun ke bawah itu ada kejadian pas setelah dia ditarik-tarik si imamnya, ya kan. Sementara 3 lainnya yang menjadi eksekutor langsung menyeret Imam Mashkur. Pelaku pertama kali masuk ke dalam toko dan langsung menyeret korban keluar saat sedang sholat. Saat itu imam dan pelaku sempat terlibat perkelahian. Diakui saksi, korban imam sedang sholat spontan berteriak rampok. Korban juga sempat dipiting oleh pelaku. Setelah itu, 2 orang pelaku lainnya pun ikut menghampiri imam ketika para warga setempat membantu korban. 2 pelaku lantas mengadang warga sambil mengaku dibekali surat tugas untuk menangkap imam. Karena dia udah mengaku saya anggota, kamu belain musuh negara, katanya gitu. Langsung anak-anak pada diem semua. Berarti awalnya itu ada keributan dulu di sini. Tadinya ada keributan sama anak-anak karena anak-anak ini nggak tahu. Kejadian yang 2 anak muda ini kan nggak tahu kalau dia anggota. Itu. Datang satu lagi itu, Pak. Sebelum itu belum. Nah, si imamnya almarhum dia teriak rampok gitu. Anak-anak spontan. Langsung anak-anak tuh langsung ribut, langsung meeting gitu. Nah, pas sudah ribut, baru yang 2 ini datang nyamper. Saya anggota, bilang gitu. Lu belain musuh negara lu. Udah anak-anak langsung diem, nggak berkata apa lagi, udah diem aja, hanya cuma ngeliatin si imamnya diseret-seret. Itu secara lisan dong mereka ngaku anggota tanpa harus memberikan bukti-bukti. Iya, bukti-bukti nggak ada. Ya namanya anak-anak juga ya spontan, takut nanti ikut-ikutan. Makanya anak-anak ya udah, anak-anak nggak bisa berkutik apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Cuman melihat si imamnya diseret-seret ke mobil, dibawa ke mobil. Terus setelah itu nggak ada informasi. Udah nggak ada informasi lagi. Warung kebuka, terus anak-anak langsung nutup ininya, nunggu ada yang keluarga si imam datang atau saudaranya atau kerabatnya, nggak tahu gitu. Nah, kejadian itu langsung saya pulang. Hal itulah yang membuat semua orang tak berani melerai karena saat itu para pelaku mengaku membawa surat tugas. Setelahnya, imam langsung diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil oleh para pelaku. Kabar penculikan dan penganiayaan imam hingga tewas di tangan Pas Pampres viral di media sosial Instagram. Imam Mashkur merupakan pria asal Desa Monkelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Berau, Aceh. Selesai diculik, imam ditemukan tewas di sebuah kali di wilayah Karawang, Jawa Barat. Tahun Ibu Merwansa SH MA yang ke-30 tahun. Semoga jaya selalu, panjang umur, sehat selalu. Berada di Para tersangka yang sadis berasal tak hanya dari oknum Pas Pampres, tetapi juga ada dari Direktorat Topografi Angkatan Darat dan juga anggota Kodam Iskandar Muda. Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo pun menyerahkan proses hukum ke polisi. Itu sudah diserahkan ke proses hukum lah. Hormati proses hukum yang ada. Semuanya sama di mata hukum. Ya. Saat ini pihak TNI mengaku terus mendalami kembali penyidikan kasus ini untuk mengungkap motif utama yang sebenarnya. Publik pun berharap transparansi kasus ini tetap terjaga agar semua fakta bisa terungkap.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menduga ada korban penculikan dan penganiayaan lain selain Imam Mashkur yang tewas di tangan 3 oknum TNI. LPSK mengerahkan tim ke Biren Aceh untuk mencari keberadaan korban dan pihak keluarga korban guna menawarkan perlindungan. Terkuaknya kasus penganiayaan dan pemerasan yang dilakukan 3 oknum TNI terhadap seorang warga hingga tewas menimbulkan dugaan baru. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kini tengah menelusuri adanya dugaan bahwa ada korban-korban lain yang juga pernah diculik ketiga tersangka oknum tersebut. Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat korban lain yang juga diculik namun dilepaskan para pelaku di tengah jalan. LPSK bergerakkan tim ke Biren Aceh untuk mencari keberadaan korban dan pihak keluarga korban guna menawarkan perlindungan. Dari Biro Penelaahan Permohonan untuk melakukan upaya proaktif ke keluarga korban. Saya belum tahu kapan dijadwalkan berangkat, tetapi saya sudah kasih perintah untuk segera dilakukan perhatian kepada korban ini. Ya, tapi itu kan masih harus juga dilacak. Oleh karena itu kami berusaha mencari kontak ke Aceh sendiri melalui beberapa jejaring kita untuk bisa berkomunikasi dengan korban maupun keluarga korban ini. Ya, itu akan kita coba kontak untuk mencari komunikasi dengan korban maupun keluarga korban ini. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa ada kontak dan kita akan segera berikan bantuan maupun perlindungan bila diperlukan. LPSK menegaskan pihaknya terbuka apabila nanti memang ditemukan adanya korban selain Imam yang pernah diculik dan juga dianiaya. LPSK mengaku tak mengalami kendala apapun dalam upaya jemput bola terhadap korban kekerasan oknum TNI karena sudah bekerja sama dengan TNI. Toko kosmetik dan obat-obatan di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten terus didatangi warga pasca tewasnya Imam Mashkur oleh oknum Pas Pampres. Lokasi ini menjadi titik awal ketika korban diculik tersangka dan dianiaya hingga tewas. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum telah menetapkan 3 warga sipil sebagai tersangka kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan yang menyebabkan seorang warga asal Aceh, Imam Mashkur, tewas di tangan 3 oknum prajurit TNI Angkatan Darat. Ketiga tersangka adalah Zulhadi, Satria Saputra, Heri, dan AM ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan sementara, ketiga tersangka memiliki peran berbeda. Tersangka Zulhadi Satria Saputra yang merupakan ipar dari Praka Riswandi Manik, anggota Pas Pampres, berperan sebagai sopir atas penculikan yang terjadi. Sementara 2 tersangka lain berperan sebagai penada hasil kejahatan. Penyidik kan melakukan proses ini dan berkoordinasi dengan Pemdam Jaya, ya. Tentunya pada proses ini apa yang sudah dilakukan oleh penyidik tentu berkoordinasi dan dilaporkan melalui progres perkembangan penyidikan yang ada terkait dengan 1 orang, khususnya yang masuk bagian daripada kelompok pelaku. Yang 2 lagi adalah 480 ya, atau penadahan terhadap barang dari hasil kejahatan pelaku. Terima kasih. Sebelumnya, polisi militer Kodam Jaya menetapkan 3 oknum prajurit TNI Angkatan Darat sebagai tersangka dalam kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan yang menewaskan Imam Mashkur. Ketiga oknum prajurit tersebut adalah Praka Riswandi Manik, anggota Pas Pampres, Praka HS dari Direktorat Topografi TNI AD, dan Praka J dari Kodam Iskandar Muda. Ketiganya kini ditahan di rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan.